Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini saya akan mengingatkan kembali dari Watch untuk kita mempertanyakan kenapa kasus Jokowi yang begitu jelas mudah menjadi berlarut-larut dan menjadi ribet. Ini adalah contoh yang bagus bagaimana kalau pengambil keputusan hatinya sudah tidak jujur, tidak benar, sudah dipengaruhi oleh emosi-emosi yang tidak jelas. Kedekatan pribadi saya andai kata dengan Jokowi itu bukan kedekatan dengan ikatan emosional tanpa dasar. Ikatan emosional itu dasarnya perasaan. Saya lebih baik ikatan spiritual, dasarnya rasa. Apa dasarnya? Nilai-nilai individu atau prinsip individu atau life values yang dipakai. Kalau life value-nya sama, harusnya ikatan itu kuat. Contoh, life values dari Iwot intinya ada 3, veritas, probitas, justisia, itu intinya. Ini kok dikembangkan bisa jadi sampai 10, dikembangkan lagi bisa sampai jadi 30 sampai 40. Ini harusnya jadi acuan, bukan ikatan emosional tidak jelas dasarnya. Jadi kalau kita mau dekat dengan seseorang atau kita mau mengatakan kita dekat dengan orang itu bukan frekuensi pertemuannya, tetapi bagaimana nilai-nilai individu dia, life values dia, prinsip-prinsip hidup dia sejalan dengan kita. Jadi kalau saya punya teman yang menempatkan kejujuran sebagai yang tidak penting, saya nggak akan bisa berteman dengan baik. Ya sekedar ngopi-ngopi aja. Sebab berteman itu kita harus punya dasar pegangan yang kuat, yaitu nilai-nilai individu atau nilai hidup atau life values itu jadi acuan. Jokowi jelas nggak perlu dinasihatin, nggak ada gunanya karena mindsetnya sudah beda. Dia tukang bohong. Artinya apa? Kalau sudah tukang itu ada program di otaknya yang membuat dia menjadi enteng kalau berbohong dan hati nuraninya tertutup. Dia tidak merasa salah karena orang berbohong itu basisnya adalah kecerdasan intelektual. Sedangkan kejujuran basisnya adalah kecerdasan spiritual. Ini beda. Kecerdasan spiritual itu di kiri kanan pelipis di dalam otak itu dan ya semuanya bermuara di dahi ya. Sedangkan kalau kecerdasan intelektual itu bermuara ujungnya itu di dahi kita, lebih di atas, kalau itu lebih di bawah. Jadi ini gambarannya. Jadi kita bisa lihat kalau kasus Jokowi ini dalam tanda petik tidak kelar-kelar itu karena pengambil keputusan yang dalam posisi mempersulit diri atau dia bukan orang yang jujur. Jadi siapa? Kapolri, Sigit, ya jelas dia nggak jujur. Dia utang budi karena diangkat oleh Jokowi. Jadi kalau kita diangkat oleh seseorang, kita utang budi karena ikatan emosional yang nggak benar. Kalau yang angkat kita itu orang yang benar ya silakan. Tapi kalau yang angkat kita, yang nunjuk kita, yang mendukung kita itu sifatnya transaksional, ya silakan aja lah. Jadi ini saya sampaikan agar kita ingat dan kita bisa menjawab pertanyaan kenapa kok susah benar. Dan perlu dicatat, ini tidak ada keterkaitan atau berbanding lurus dengan jenjang pendidikan akademis seseorang, posisi jabatan, anak, latar belakang keluarga, dan sebagainya. Ini berbicara mengenai kecerdasan spiritual atau SQ-nya. Jadi bisa kira-kira pejabat siapapun dia, kalau kesulitan untuk memutuskan Jokowi di kerangkeng, itu SQ-nya jongkok, selesai. Artinya apa? Kebenarannya, nilai-nilai kejujurannya dikalahkan oleh nilai-nilai transaksional. Kalau saya gini nanti gue kehilangan, udah itu udah nggak benar itu ya. Jadi jawabannya itu jadi nggak usah lah ya. Selama masih begitu pemikirannya, dia akan jadi seperti itu. Nggak usah pakai alasan. Wah di politik itu udahlah, saya eksekutif. Eksekutif itu yang nggak benar, yang nggak benar. Kalau yang benar ya benar. Tapi kalau politisi berputar-putar karena punya kepentingan transaksional. Eksekutif tidak punya kepentingan transaksional.
Nah rekan-rekan jadi nggak usah heran kalau Jokowi kok susah benar ya. Ya nggak susah sih. Yang susah kan maaf aja Kapolri itu nggak bisa nangkap karena dia orang titipannya Jokowi. Nilai dia bilang, udah gua udah dibantu, kalau gua begini nanti apa kata dunia akan bilang Anda jujur, Anda punya prinsip. Biar teman dekat, kalau dia nggak jujur ya nggak benar ditangkap. Kalau saya pejabat, kalau saya polisi atau penegak hukum, ditangkap aja lah. Sebab orang yang teman dekat itu, saya ulangi, baru disebut teman dekat harusnya kalau life values-nya kita dengan orang itu dekat sama. Tidak konflik, tidak bertentangan. Jadi kalau udah sama Jokowi berbohong itu oke, jujur itu tidak penting, udah nggak mungkin jadi teman dekat. Orang masih merasa punya ikatan pertemanan dengan Jokowi, pasti nilai-nilai hidup, prinsip hidup, life values-nya udah nggak benar. Dan tidak mungkin saya dan teman-teman yang lain, rekan-rekan yang punya prinsip hidup akan bisa menjadi teman dekat, sahabat dengan orang seperti Jokowi. Jadi kalau saya nggak usah dibahas lagi lah, secara susah masih nangkap aja. Saya udah jelas, dia jelas korup, dia jelas bohong. Di OCRP kalau nggak salah itu dia nomor 2 presiden terkorup dunia, panggil RPC, minta datanya, buktinya apa? Panggil Jokowi di medsos. KPK membuka kemungkinan, kok membuka kemungkinan? Jangan main di medsos, Anda panggil Jokowi, periksa, selesai. Membuka kemungkinan, membuka kemungkinan, emang siapa yang nutup? Anak KPK kalau Anda nggak sanggup jadi pejabat di KPK yang harus jujur, tegas, dan tidak transaksional, mendingan Anda mundur. Tanggung jawab Anda dunia akhirat. Nggak percaya silakan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Anda, nanti lihat nasib Anda setelah usianya sudah mulai sepuh dan atau keluarga Anda kena dampaknya. Silakan kalau nggak percaya, kita lihat ya. Jadi kalau Anda mau tahu yang namanya Allah Maha Tahu, Maha Adil, itu dibuktiin di sini. Kalau nggak Anda cuman ya pernah dengar, tahu tapi nggak percaya, ya silakan aja. Nah gimana Jokowi? Sekolahnya nggak jelas. Kalau orang Medan bilang takjol. Ijazahnya, saya lihat videonya, hehehe, IPK saya juga dulu di bawah 2, dia nggak pernah kuliah. Pratikno itu yang ngatur-ngatur, yang ditarik Jokowi jadi seknep, ketua Jokowi presiden, yang kemudian membubarkan lembaga badan yang mengkaji siapa yang harus jadi rektor di UGM, sehingga Pratikno bisa menunjuk Profesor Dr. Ova Emilia. Wah, Ibu Ova, jenjang akademis itu urusnya di otak rasional. Kejujuran, nilai-nilai hidup yang benar itu bukan di kecerdasan rasional, itu udah kejahatan spiritual. Jadi saya bisa baca, maaf. Dia nggak usah minta maaf, gue nggak salah. Gue cuma bilang, Prof. Ova, SQ Anda itu jongkok. Mari kita uji, saya punya toolsnya. Saya ngomong sama Anda tahu, Pak. Dengan kelakuan Anda udah tahu saya SQ Anda jongkok kok. Tambah gelar profesor Anda 4 biji lagi, nggak ada urusan dengan SQ. SQ itu rasa, kejujuran, nilai-nilai hidup segala macam. Saya mantan orang kampus, pensiunan dosen di FEUI. Saya prihatin kepada UGM, kampus besarnya di kebanggaan kita semua. Kok nasibnya jelek, punya rektor kayak begitu. Mari kita balik berpikir, tetap bersyukur pada Allah. Tuhan memberikan pelajaran pada kita semua lewat kasus di UGM bahwa kecerdasan akademis tidak ada kaitan atau tidak berbanding lurus dengan kejujuran. Itu aja. Ini contohnya Ova Emilia. Nggak malu lagi ya kan, silakan aja. Anda boleh, Bu Ova, Anda boleh pakai gelar 7 lapis lagi, profesor dokter, benar-benar buat saya nggak ada harganya. Itu otak rasional aja itu. Kejujuran itu di kecerdasan spiritual. Di brainnya di dalam, sini kiri kanan sebelah dalam. Kalau otak rasional itu di depan di sini aja. Transaksional, hitung-hitungan. Nah untuk rekan-rekan dari alumni UGM, saya nggak bisa komentar banyak urusan Anda. Tapi kalau ini kejadian di UI, selesai. Anda mungkin punya sikon yang berbeda dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Tapi di medsos ramai.
Jokowi bayar kiri kanan 2,4 M untuk sekian orang, jadi saksi palsu segala, duitnya duit maling semuanya. Yakut aja udah ngaku nyetor dari duit haji segala macam. URCP bilang Jokowi presiden terkorup nomor 2 di dunia. Hebat juga kita punya presiden nomor 2 di dunia, tapi sayangnya terkorup. Jadi ini pelajaran aja, saya mau melihat aja, lucu aja bahasa ini. Buntutnya mau kemana nanti nih Jokowi? Anda tunggu waktu aja. Saya baca di medsos, waduh ulang-ulang lah dengan judul macam-macam. Isinya baik-jahatnya palsu, hakim menolak, terus tindak lanjutnya apa? Ada hakim yang disogok katanya, kabur dari sidang. Kalau emang itu tangkep aja. Polisi kok jadi dalam tanda petik baik benar ya mendiamkan yang nggak beres itu aja lah. Kenapa? Karena Kapolrinya sudah dikendalikan. Baik, kita belajar, jadikan sejarah, jadikan Jokowi presiden, mantan presiden dan mantan presiden yang pertama di negara kita yang akan dikerangkeng, dan ini jadi contoh soal untuk generasi mendatang. Jangan lagi punya presiden seperti itu, malu-maluin banget ya. Tolong jangan bikin malu kita sebagai bangsa. Anda generasi muda, tolong peduli, jangan cuek bebek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justisia. We vote maju terus. Terima kasih. Racikan Berita 1.